tentang bagaimana cara penyusunan dan lain-lain, nanti langsung tanyakan kepada pemateri agar supaya semua jelas. Bapak Ibu jangan diam-diam, forum ini terbuka untuk umum. Jadi forum ini terbuka untuk umum, jangan malu-malu, jangan diam-diam, ini forumnya, silakan Bapak Ibu jemaat yang mengalami kendala hambatan dalam penyusunan, bahkan dalam menjalankan, silakan langsung nanti tanya kepada pemateri, pemateri akan memberikan jawaban. Baik, untuk itu, untuk selanjutnya saya langsung saja persilakan kepada pemateri Bapak Beliau Sedawaya. Jadi sampaikan pertanyaannya seputaran penyusunan pendapatan dan belanja gereja, tidak boleh keluar dari ini. Kami tidak akan tanggapi jika pertanyaannya keluar dari materi yang depan ini. Ini sebelumnya kami tekankan sekali lagi, pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh pemateri. Baik, ini untuk perhatian untuk kita semua dalam hal bertanya kepada pemateri. Baik, untuk itu waktu selanjutnya saya akan persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Shalom. Assalamualaikum. Ayo. Apa lagi? Makan dia. Mana? Wow. Wah. Ini Tuhan. Kesempatan rapat kerja berarti rapat untuk mau kerja. Begitu toh? Atau bagaimana? Kita rapat untuk mau kerja, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita harus besok kita mau lakukan. Pertama kita patut bersyukur Tuhan baik buat kita masih diberi waktu, kesempatan. Ada lagu bilang apa? Hidup ini kita biasa nyanyi kan? Luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan untuk bekerja. Dan selanjutnya sampaikan terima kasih kepada pertama Basis, kemudian kedua panitia. Kesempatan dari semua yang kami bisa sampaikan materi ini. Kami rasa penting bahwa gereja ini kita harus susun rencana yang baik supaya rencana dapat berjalan tepat pada tujuan kita masing-masing. Dari gereja klasis maupun jemaat. Tapi di sisi ini kita fokus ke klasis. BPD bisa ikuti. Kita lanjuti pada saat-saat atau BPD. Saya pastikan bahwa di sini sudah ada majelis jemaat. Sekretaris negara sudah ikut. Semua sudah siap. Puji Tuhan. Kalau kita materi begini berarti harus ada yang ketik lagi, tulis. Setelah itu tulis, ada yang harus kerja, ada yang arahkan. Supaya apa yang kita belajar itu ada panduan yang kita bisa pegang dan bisa lakukan dalam depan. Dan selanjutnya perkenalkan nama saya sudah jelas disebutkan oleh tadi Pak Moderator Beliau Sedawaya sudah jelas data dia nomor 1 Maret 1982 kemudian pekerjaan PNS alamat generasi organisasi biro profesional. Kami kaum profesional merasa bahwa apa yang ada di tempat lain yang kita bisa ambil itu yang bisa terapkan di gereja kami yang baik supaya kita bisa ikuti sama-sama untuk memperbaiki gereja ke depan lebih baik. Bukan kami saja, tapi mungkin teman-teman lain juga yang ada di perusahaan juga ada positif kita bisa ambil bawa ke sini. Pemerintah juga sama. Saya rasa penting ini supaya gereja ini kita bisa susun pendapatan kita bisa ukur dari sisi organisasi gereja bisa aturan sudah diatur dan melalui aturan gereja kemudian jalan kita juga. Selanjutnya tujuan materi ini adalah tujuan umum untuk agar peserta mendengar, kita semua dengar, kemudian mengikuti baik tentang cara penyusunan pendapatan belanja gereja kami klasis pendidikan. Kita klasis pendidikan tahu bahwa sumber-sumbernya ini. Nah, setelah itu tujuan khusus di bawah ini, setelah kita terima ini, kita mengetahui, kemudian kita mulai susun tulis.
masing-masing sekretaris, ketua Demak dulu tulis atau sekretaris klasis kita yang ada di sekretariat kita mulai susun menulis rencana pendapatan kita ke klasis seperti apa, di Demak ini seperti apa. Kemudian itu tujuan. Jadi kita ceramah di sini, setelah itu sudah dengar, tahu, kita lakukan. Namanya rapat kerja tadi satu awali. Selanjutnya tujuan materi, kemudian bersingkat ya, rasalah kita selalu dengar khotbah ceramah di mana saja ya, bahwa kita sudah tahu bersama siapapun yang setia dalam perkara kecil pasti setia juga dalam perkara besar. Jadi tulis menulis sekarang kita nggak kecil, sekretariat kerja di sekretariat Demak, kemudian di klasis, itu pekerjaan yang kita nggak kecil tapi dampaknya besar. Melalui itu, kemudian barang siapa tidak benar ya, kita benar lakukan pasti benar juga. Tidak benar dalam hal kecil, kita juga tidak benar juga dalam perkara besar. Allah SWT kasih keputusan kita semua hamba Tuhan, kita tahu rasa pemikiran. Kenapa kami sebagai kami profesional berpikir bahwa kenapa ini barangnya harus masuk di dalam. Kita harus punya susunan yang jelas. Kita punya memikirkan kita punya pendapatan gereja seperti apa. Rasanya begini, dalam adanya susunan pendapatan gereja secara baik. Kita belum pernah susun. Kita tahu, kita lakukan hari-hari. Dan mungkin di gereja kita masih di klasis juga. Tapi kita belum berpikir menyusun dengan baik, itu saja. Tapi kita semua sudah jadi pelaku. Kemudian menjawab tema besar sinode berubah menjadi kuat. Mulai dari ini berubah, kemudian secara pribadi, keluarga dan organisasi juga harus berubah. Dan kita menjadi kuat, sudah jelas. Kemudian dilaksanakan dengan program D4. Doa, dana, data, daya dan dana. Di sini materi ini fokus di sisi dana dan data. Kita punya dana sana, setelah itu dana ini kita beli barang ini. Misalnya saya bilang kuat, atau mungkin saya beli mic ini, atau apa, bunga, lain sebagainya, itu harus didata, tulis 1, 2, 3, 4, 5 per bulan atau per hari tanggal saya beli ini dan lain sebagainya. Itu data. Dengan dana yang kita sudah sumber, sebentar kita akan lihat. Visi-visi, pasti Bapak Klasis punya visi, ini kayak ini mau kemana ke sana. Punya mimpi yang jelas, saya mau bawa begini kelas begini ke sana, menuju ke situ. Kalau tidak ada misi dan visi berarti kita cari sama-sama. Pendapatan dana gereja dari Alkitab, kita sudah tahu membuat Tuhan bahwa gereja ini berbicara atau Alkitab berbicara, kita punya sumbernya. Kemudian persembahan anggota jemaat yang pertama itu perpuluhan, Meleakhi 3:10. Tuhan atau Lewi waktu itu. Kemudian bahan sukadela atau janji iman 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 untuk pelayanan kasih dari orang-orang yang tidak mampu, yang darurat dan lain sebagainya. Dan selanjutnya persembahan khusus dalam Keluaran 35 ayat 4 sampai 9 untuk mendirikan kemah suci. Kemudian bantuan dari luar, pemerintah, bantuan dari Malaka atau sumbangan dari bantuan ini, bantuan itu secara sukarela. Itu dari sisi kita. Mungkin yang lain juga ada, tapi cuma yang ini yang satu buat yang panjang. Kemudian dari dasar negara rumah tangga gereja kini bab 6 pasal 44 ayat 1 poin H tentang sumber pendapatan dan kekayaan gereja kini itu sudah diatur. Sudah diatur, jadi tinggal kita buka ADHT, kemudian kita terapkan lagi masuk di kita punya pendapatan, penyusunan pendapatan gereja jemaat. Hulu hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertambangan, dan kehutanan dan lain-lain. Itu punya anggaran dia punya aturan anggaran rumah tangga gereja ini. Kemudian yang kedua perkumpulan anggota jemaat, yang ketiga persembahan syukur, yang keempat pemberian istimewa, tidak mungkin persembahan khusus kayaknya. Persembahan koloknya dan dalam kebaktian, sumbangan sukarela yang tidak mengikat, hasil usaha lain yang halal, hasil kartu janji iman.
Ini ADRT bilang kita punya gereja ini punya sumber dana di situ. Dari situ baru kita kelola baik. Dari jemaat di klasis di tingkat jemaat. Selanjutnya penyusunan rencana pendapatan. Yang tadi kita dapat dari volunteer, perpuluhan, kemudian sumbangan dari mana-mana itu kita masuk di pendapatan yang berasal dari organisasi. Yang kedua, kita punya sumber keuangan gereja ini. Kita dalam sini organisasi biasa kita kumpul-kumpul lewat juga ada, kemudian sumbangan sukarela jemaat, uang wajib dari anggota jemaat, kemudian ketiga kita ibadah Bamukai, kemudian volunteer sesuai tadi anggaran dasar juga sudah berbicara tadi seperti itu. Kemudian itu kita semua sudah tulis semua, lalu hasilnya akan targetnya di sana akan kita capai rencana. Dalam 1 tahun kita susun bahwa semua pemasukan seperti ini. Yang selanjutnya itu pendapatan berasal dari luar organisasi. Kita bisa catat pendapatan dari luar seperti apa. Bantuan dari yayasan, bantuan dari pemerintah, lembaga, bantuan dari mana, provinsi atau pemerintah dari mana. Itu dari luar. Kita bisa pastikan dalam tahun ini atau periode ini akan masuk uang dari luar. Kita sudah tahu rencana bahwa dalam tahun ini jemaat saya akan dapat seperti ini, atau dalam tahun ini klasis kita akan dapat seperti ini. Kita sudah rencanakan jauh sebelumnya. Dalam rangka kita sudah berbicara dan merencanakan supaya dalam penyusunan rencana pendapatan gereja ini kita bisa ikuti bersama-sama. Ketika kita lakukan PD atau UJ kalau di tingkat jemaat, kemudian kita radar klasis, kita bisa mengarah ke sana sekarang. Yang lalu-lalu kita susun langsung trayek ke bawah, kita tidak tahu berapa dana kita keluarkan dengan program ini. Sebenarnya saya butuh speakboard, TI bilang. Tapi kita tidak tahu itu dananya berapa. Kita sekarang mulai kalkulasi dengan dana, kebutuhan dana. Harga yang pas di lapangan kita masukkan di sini. Supaya kita tahu bahwa klasis ini butuh dana sekian untuk beli speakboard pengen bilang. Atau mungkin di kelas di sana nih, di sana ini tidak ada meja atau tidak ada mimbar di gereja mungkin, atau di kantor kelas ini tidak ada meja rapat. Pimpinan kita sudah anggarkan bahwa yang ini dalam tahun ini. Tetapi dengan harga pasar sana kita bisa masukkan bahwa harganya sekian. Itu rencana belanja. Nanti kita bicara. Tapi rencana anggaran pendapatan ini kita bisa putih di kelas STPK, iuran wajib hamba Tuhan. Kita lihat sebentar. Langsung pada penyusunan. Singkat saja, tadi di bawah. Pendapatan dalam organisasi. Kita bicara di lingkup klasis kimika dulu. Iuran status jemaat dan pospay sesuai hasil keputusan kemarin rater jemaat 300.000, pospay 200.000. 1 bulan dia masuk 10.200.000. Itu kalau semua lancar. Target tahun 2024 182.400.000. Itu target dari target kali ini atau tiap tahun jangan kita tulis seperti itu. Cara penyusunan dia punya anggaran berdasarkan pendapatan dalam organisasi, iuran, status jemaat dan pospay. Klasis IMIKA 24 jemaat tambah 15 TI. Berapa? 39 jemaat dan pospay. Tiap bulan kalau saya 300 dan 200.000 lancar, 1 bulan dia masuk 10.200.000. 1 tahun kita hitung 122.400.000. Jadi mulai sekarang kita bisa rintikan besok ini, nanti seperti ini, silakan pengurus kelas pikirkan hal ini. Jemaat juga bisa pikirkan
Iuran-iuran iuran mungkin berjemaat berapa atau beranggota atau berkeluarga kan biasa disesuaikan dalam penyusunan anggaran. Itu untuk status jemaatan POSPI. Kemudian yang di bawah iuran hamba Tuhan dan pegawai. Sesuai hasil kerja dapat tahun lalu hamba Tuhan itu 10.000. Kemudian pegawai negeri kami 20.000. Karyawan PT FI 50.000. Seandainya 79 orang, 20 orang dan 30 orang ini karyawan bisa dia pulang lancar 3.690.000 dia bisa masuk dan 1 tahun 44.280. Ini dalam penyusunan perencanaan anggaran kelas signifikan. Di sisi iuran wajib, iuran dari pegawai, hamba Tuhan, dan karyawan. Ini 3 sumber. Sumber tadi dari iuran dari jemaat dan POSPI, yang kedua dari iuran dari semua hamba Tuhan. Kita yang kerja, yang katakan saat tema Injil, kita punya profesional, intelektual, dan hamba Tuhan. Kita kalau lancar, kita bisa dapat seperti ini. Walaupun datanya belum ada, yang pegawai negeri kita berapa, di contoh saya sangat masih 20. Contoh karyawan 50 seandainya seperti itu ada 1 bulan dia bisa masuk 3.600.000, kemudian pengeluaran mendapat 1.44 lebih. Iuran program 1.000 dari jemaat selalu sampaikan iuran 1.000 kita bisa rencanakan. Iuran program 3.000 seandainya 1 jemaat 1 bulan 100.000. Yang program 1.000 yang kota kita taruh itu, seandainya kita tiap bulan jemaat itu 100.000 lancar, klasis bisa menambah ini, dia masukkan pendapatannya 3.100.000, itu 31 jemaat. POSPI 21, seandainya 21 POSPI tambah 50.000, 1.050.000, jadi 4.150.000 1 bulan. 1 tahun yang buat 9.800.000. Maksudnya itu bukan laporan ya. Cara penyusunan saya nanti sampaikan. Supaya klasis bisa susun seperti ini ke depan, atau mungkin jemaat yang bisa rasa ini supaya pikirkan bahwa kita bersumber dana seperti ini dari sini biasa masuk di kas klasis atau kas jemaat. Itu bisa sesuaikan dengan punya sumber dana yang ada di setiap jemaat maupun di klasis. Kemudian pemberian perpuluhan. Seandainya hamba Tuhan lancar perpuluhan 79.5, nah dia punya pemasukannya seperti ini 57 juta. Ada yang 50.000, ada yang hamba Tuhan 50.000 minimal saja. Kemudian perpuluhan hari raya Kristen, kita punya panitia bentuk di klasis. Kita perpuluhannya sering kita kasih ke klasis. Dari panitia, dari hari besar, apa itu dari kegiatan, dari jumlah yang masuk. Jadinya hal ini kalau lancar juga 13.300, 13.950. Itu satu kali kegiatan. Macam enam April sekitar berapa masuk, kita potong perpuluhannya berapa kasih ke klasis. Masukannya nanti mereka itu perpuluhan di klasis. Berikut kolektif ibadah. Ini mari kita review bersama-sama ini kolektif ibadah. Saya pikir di sisi aturan juga berbicara kolektif ini adalah kas jemaat atau kas klasis untuk membiayai semua program yang ada di jemaat maupun ada di klasis. Ini perlu pikiran, satukan pikiran bersama bagaimana cara ini. Kebiasaan lama-lama kan kita semua sudah tahu. Waktu satu kali habis. Berikutnya begitu mendatang datang kebutuhan di jemaah pusing. Karena kita tidak punya persiapan di sana. Mungkin ini bisa berpikir dalam hal ini. Seandainya di klasis ibadah hari raya Natal klasis. Kalau satu kali ibadah pemasukan 500.000 sudah masuk di kas. Atau istilahnya lakukan, boleh itu sesuaikan. Kemudian contoh saja, kalau ibadah hari HUT Injil masuk di pedalaman Papua,
Ini satu kali kelontek 3 juta. Selanjutnya kelontek hari HUT ini di tanah Papua 6 April 3 juta satu kali ibadah. Memasukkan berikut kelontek ibadah hari raya Paskah dukungan dari klasis 500.000. Selanjutnya kebaktian ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus dari klasis gabung 500.000 lagi. Kemudian kebaktian ibadah hari Pentakosta kemarin 500.000 masuk lagi di klasis. Kebaktian ibadah lepas sambut tahun 500.000 contoh saja. Penerimaan kelontek gerbang Natal 500.000. Kelontek ibadah bulanan 500.000. Dari pos ini 9.500.000 kita bisa dapat 1 tahun. Kalau 1 bulan kita bisa hitung. Jadi kita salah satu sumbernya di situ. Mental ini kurang, ini sesuaikan yang pemasukan pada saat ini. Atau saat itu kita memukai, kita masuk lagi di sebelah. Memukai hari raya ini, hari raya itu. Dia mau masuk ke kas supaya di sana dia bisa atur baik uang boleh bendahara. Tapi dalam pengaturan penyusunan yang dibutuhkan sumber daya manusia yang memang takut akan Tuhan. Orang yang tidak tahu, tidak tahu uang atau apa, tidak mau uang. Mereka bayar ini. Atau dia bisa bedakan ini saya punya uang, atau ini Tuhan punya uang, atau ini teman punya uang. Dia bisa bedakan. Karena pasti orang bisa campur dalam hal-hal kecil-kecil begini. Faktanya adalah Tuhan punya jadi. Saya punya saya, atau memang punya orang lain punya orang lain punya. Dalam penggunaan uang seperti perencanaan juga berpikir hal-hal seperti itu supaya kita menangani aset juga sama. Ini aset gereja, ini aset pemerintah, atau isinya aset gereja ini pribadi punya atau teman punya. Kalau kita campur aduk masalah. Kalau ibadah bulanan, misalkan kita bisa atur seperti itu. Bagi hasil pemasukan lagi. Sebenarnya kita punya koperasi. Ini kita sedang ada koperasi dari kampung. Sebenarnya dia bisa berjalan 1 bulan kita bisa. Sebenarnya dia masuk 500.000 saja bersyukur. Kemudian hasil sewa mobil ambulans. Sebenarnya 1 bulan dia masuk 1 juta. Kita bisa hitung dia punya bagi hasil karena kita bagi dengan yang bawa mobil. Kita juga bagi dengan orang yang jaga kios, kayak begini itu bagi hasil. 1.500.000 pemasukan tiap bulan. Dan hanya kita 1 tahun lumayan pemasukannya 18 juta. Kemudian penerimaan lain-lain yang tadi sampaikan bahwa itu kelebihan perhitungan anggaran tahun lalu. Dalam sisi laporan anggaran tahun lalu punya dia ikut. Periode lama punya dia ikut. Bukan periode ini habis, uang habis. Tahun ini habis, uang habis. Nah ini saya bertanya kenapa harus begitu. Tapi Tuhan punya dia harus jalan. Organisasi punya ini dia harus jalan. Setiap pengeluaran kita bisa sesuaikan. Sebentar kita akan bicara lagi sisi itu. Tapi penerimaan dari dalam organisasi macam operasi kalau jalan syukur. Kalau sewa mobil ini jalan bulan syukur. Itu pemasukan kita punya modal. Itu masuknya uang di klasis. Sebenarnya kita juga sewa sebentar kita bicara lagi ke kursi atau lain-lain penerimaan lain-lain. Hasil sewa aset gereja. Selama ini kita kursi berarti angkat bawah ada pusat tidak laporan. Kita bersepakat 1 kursi berapa Rp1.000, tapi yang kalau datang rusak itu juga kita mari kita melihat masing-masing. Jadi saya kan kita sewa masih putus kerja ini sewa Rp1.000 1 kursi. Masukkan juga belakang. Walaupun Rp1.000 tapi 1.000 kali berapa? 200 buah. Berapa? 200.000 per 1 kali kegiatan, 1 kali sewa bisa masuk 200.000 masuk di kas. Kemudian genset caranya kita kegiatan ada gereja lain atau kegiatan dari ikatan mana mereka mau sewa kita beli genset sudah 1 kali genset kita sepakat sudah 50.000 atau 100.000.
Tiap kali orang datang 55 masuk di kas, dia kecil, tapi kalau dia masuk di kas terus tiap hari atau tiap bulan, dia tabat. Jangan. Gaji jadi langsung masuk di saku. Biasa. Lanjut. Bunga bank. Ini sisi transparannya, kita bicara bunga bank itu pasti ada. Kalau kita nabung kan pasti ada bunga. Saya tabung 500.000 kali 5 juta kan pasti ada bunganya, bunganya. Bisa ini. Kemudian harga surat-surat gerejawi, surat berharga, surat baptis, surat penyerang anak, nikah, dan lain-lain. Masih biasa apa? Gratis kah atau ada administrasi? Seandainya kita berikut ini nanti kita di satu ini sudah 25.000 seandainya atau 10.000. Kalau terjual dalam 1 bulan 3.250.000, 50, 30. Tiap jemaat yang pasti datang di kelas. Nah, uang kecil itu masuk di kas lagi. Tuhan punya toh, jadi taruh di sana. Jadi bisa tambah. 1 tahun dia bisa masuk 39 juta. Selanjutnya, ini sumber yang kita tahu bersama di kelas mimika. Jemaat juga Bapak Ibu yang majlis kan sudah tahu, saya punya pemasukan jemaat ini kan sudah tahu, nanti bikinkan saja. Kemudian harga lagi perhitungan panitia hari-hari besar gerejawi. Seseorang. Uang lebih macam Natal, macam apa itu jangan kita kasih habis. Kembalikan ke kas kelas atau kas gereja. Karena mereka sudah kasih kita uang pangkas. Kita juga kembalikan, jangan sampai habis kosong. Siapa lagi kalau buat kita setor kembali lagi. Itu Natal, kemudian HUT KIMI, kemudian 6 April. Jangan dia kembali 5 juta ke kas lagi sudah tambah 15 juta dalam 1 tahun. Kemudian sumber yang lain, bisa lebih perhitungan panitia rapat kelas sebetulnya konferensi, kemudian rapat kerja, bisa yang ada kembali ke kas, jadi 5 juta. Masuk kata tiap tahun 10 juta atau 5 juta kembali ke kas. Itu mereka berjalan kembalikan sebagian, sisa-sisanya kita kembalikan ke kas. Bukan itu kita sudah terjadi, karena kita punya aneh-aneh juga banyak jadi kesemua mereka yang kita boleh. Itu kami yang jadi panitia biasanya, bukan Bapak Ibu yang lain. Ya, pendapatan luar organisasi kita perkirakan dalam 1 tahun ini, seandainya 2004 pasti kita dapat dari pikirkan bahwa apabila nanti masuk berarti silakan kasih masuk, adanya 1 juta atau 20 juta. Atau ada bantuan dari Kemaka, di Kemaka atau kita di kelas seandainya 200 juta, kita punya pemasukan di kas. Dan ada bantuan per orang, mungkin anak Tuhan yang peduli dengan kelas ini atau jemaat ini. Sambil lewat yang masuk kan, sampai saya masuk di kita punya kas, yang lainnya 10 juta atau 5 juta. Jadi kita punya pemasukan pertama dari luar saja 211 juta. Itu kita kembali tadi sumber-sumber yang ada tadi bicara itu kita masukkan dalam susun dia dalam pendapatan gereja, pendapatan klasis bisa pendapatan jemaat. Itu baru kita tahu oh, ini sumber kita atau itu dia masuk sumber dari Tuhan ya melalui manusia melalui usaha kita seperti itu. Klasis kita bisa berpikir oh ini dua masuknya. Setelah itu kita sudah bikin satu anggaran penyusunan anggaran tahun ini klasis mimika dari dalam organisasi 354 dari luar organisasi 211 dari rumah penerimaan dalam 1 tahun 565.380 ini kita bisa dapat.
untuk sisi pemasukan. Jadi masing-masing sekarang besok ini setelah selesai ini klasis kita dulu baru rancang barang ini. Kemudian jemaat juga pikirkan, RTJK, RUJK silakan dari klasis turun ke bawah untuk kasih pelajaran-pelajaran seperti ini supaya seragam. Kita tahu bahwa menambah Tuhan hidup dari pelayanan, tapi bagaimana kita rapi dia, atur dia baik supaya tidak ada kekurangan di satu sisi lain, semua jalan sama-sama. Itu masukan. Kemudian, oh sampai sini ada yang ini. Lanjut kan? Lanjut. Ya. Ya lanjut. Itu sumber pendapatan kita sudah ikuti setiap jemaat atau di klasis. Saya pikir tadi kita bisa lihat di jemaatnya kita pendapatan klasis mimika. Yang lain kurang nanti kita bisa tambah, kurang nanti kita diskusi berkembang. Kemudian isi aset. Yang disebut aset gereja. Inventaris atau aset gereja kita dapat dari mana? Sumbernya dari kita keluar deh. Jadi 2000 biar motor kita tak masuk. Itu sudah satu sumber beli meja, beli apa dipasangin, beli bangku, kursi. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari buat gereja, yaitu iuran wajib, kolokte, hasil belanja hari besar, gereja dan lain-lain. Uang yang masuk itu dijadikan ini sesuatu berarti itu aset gereja. Sumbangan anggota jemaat itu baru barang. Batu hibah mungkin dari jemaat satu ke jemaat lain atau dari luar masuk ke aset gereja. Jadi aset gereja adalah semua barang yang dibeli oleh uang gereja. Kemudian semua barang dibeli setelah kita sudah beli sesuatu itu mulai catat, tulis, dibeli dan disumbang harus dengan bukti yang lengkap. Yang panitia biasa minta bukti itu. Tadi kita sampaikan. Dan kita beli bukti. Sebagai dokumen kita punya pembelian baik barang bukti. Kemudian sebagai laporan. Selanjutnya, ini isi aset itu aturan gereja sudah diatur peraturan gereja nomor 5 tahun 2017 tentang aset dan kekayaan gereja. Pasal 1 aset adalah modal kekayaan. Dimiliki bersama dalam bentuk harta benda. Harta benda dimaksud dari harta benda bergerak, tidak bergerak. Tanah alat, bangunan itu bergerak. Kemudian mobil, kertas, laptop, meja, kursi itu bisa bergerak. Bisa bawa kemana-mana. Ini yang dikawal, jadi hati-hati. Kita bisa bawa salah-salah kalau mutasi yang baru. Kemudian penamanan aset. Bagaimana supaya kita amankan? Saya singkat saja karena uraian terlalu panjang. Penamanan aset gereja kita bisa amankan. Oh di sana ada tanah gereja, di sana ada tanah gereja, atau di sana ada tanah gereja. Ada buktinya baru kita bisa bicara. Yang pertama itu pengamanan administrasi. Kita catat. Barang ada sana ada catat. Tanggal berapa catat tulis. Tidak catat bisa lupa. Bisa juga kita padankan orang lain bisa ambil. Kemudian yang kedua pengamanan hukum. Buat sertifikat tanah kalau tidak ada. Dan gereja tanah sertifikat penting. Urus IEP. Kita nampak Papua karena kita bicara juga tapi negara ini aneh-aneh juga. Penting juga sertifikat. Tanah kita tapi orang bisa busuk sana sini. Negara ini ada pakai kekerasan sedikit dari kita pakai introversi. Jadi urus sertifikat pelepasan tanah ke gereja. Contohnya kita tanah yang ada di tempat yang jauh. Klasis di atas, ada klasis di sini dan sesuaikan. Macam SP7, SP6 juga ada. Itu kita aset gereja. Suatu kali kita bergurus klasis bisa lihat pun sama-sama kekayaan gereja. Kemudian pengamanan fisik. Fisik ini berupa papan nama, biasa papan nama di depan. Kedua ada pagar, bikin pilihan tanah kita simpan. Tanah gereja kita pagar supaya orang tidak masuk, robot masuk. Kita punya tanah gereja yang ada tanah ya disumbang oleh keluarga pribadi. Mari kita amankan
Kelas Mimika punya ada silakan. Jamal juga. Jamal punya di tanah gereja. Saya sudah kasih gereja orang tua, tapi anak-anak sekarang kadang aneh-aneh. Saya dulu. Mana tiga orang tua? Hasil belanja barang yang harus didata inventaris. Jadi uang yang masuk tadi itu kita jadikan satu itu beli tanah. Yang kedua kadang kita beli belanja mesin dan peralatan. Yang kadang kita beli juga gedung atau bangunan. Ini terbagi juga biasa. Ada juga belanja kemudian kursus pekerjaan. Itu dalam pekerjaan sedang bangun dan di bawahnya. Terus kadang uang itu kita beli ternak juga. Itu mari kita data baik-baik. Uang kita bisa lihat, tapi barang ini kadang kita salah menangkan baru anak saja itu saja juga kita sendiri bisa sakit. Banyak juga yang bisa dapat sakit juga. Padahal kita tidak tahu uang gereja atau barang gereja pun yang kita gunakan. Di sini juga mari kita lihat sama-sama. Jadi uang tadi kita beli ini. Setelah beli barang ini, tanah mesin dan lain sebagainya peralatan ini kita tata. Tata inventaris yang lalu. Kita pernah bicara juga di berapa kali, 3 kali, 4 kali. Dia punya model contoh formnya saat berbagi di jemaah. Pada bulan 6 itu nanti dia. Dan selalu ini dari sisi pengatausan, jadi saya lewat yang ini. Sekarang di sisi kita bagaimana pendapatan kita bisa gali. Kemudian laporan penerimaan dan pengeluaran. Laporan penerimaan dan pengeluaran memudahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan keberhasilan rencana kegiatan, pembuatan laporan keuangan secara tepat dan memberikan kejelasan mengenai sasaran yang dicapai di dalam ulang itu. Sudah jadi apa-apa yang masih ada uang apa itu laporan. Kesimpulan, yang terpenting dalam pengelola aset gereja dan uang gereja Tuhan adalah kita bisa bedakan itu saja. Bisakah kita memisahkan? Maksudnya ini saya punya barang ini ya, ini saya punya. Ini Tuhan punya. Ini Tuhan punya. Begitu. Orang yang bedakan ini memang orang normal. Jadi terpenting di sini itu. Ini barang milik saya, ini barang milik orang lain, ini barang milik Tuhan punya atau di gereja punya, penting. Kalau Tuhan punya atau gereja punya, ya gunakan untuk kepentingan organisasi gereja itu. Saya nanya uang gereja, klasis punya, kita pilih genset, oke. Konsisten, oke. Atau lengkapi di sana AC, oke. Kursi, rapat, oke. Itu organisasi. Tapi begitu. Yang intinya kita bisa bedakan, jangan sekali ini menjadi pintu masuknya datang pengaruh kita punya keluarga pribadi. Satu lagi, teman, untuk pengeluaran. Itu tarik cara dulu. Kita nyanyi dulu kan? Lanjut. Kita nyanyi dalam serta Yesus. Kita tidak mengantuk. Ya, ada diri. Diri sudah makan lagi mengantuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Oke, dibaca dulu. Belanja. Baru makan lagi deh, nanti ada mana?
tidak alam ini. Kita tadi kita bicara. Setelah kita sudah semua satu pintu, kalau kita semua ya bendera pegang tas. Yang sana pegang tas. Aturan dari sana satu kali atur ke bawah. Kita bisa atur. Gereja ini kan kita semua tidak ada gaji, tidak ada upah kita kerja. Bisa nggak kita atur seperti ini? Nampak turun di atas ini gelasis. Kita tidak tahu satu bulan gelasis untuk beli sabun berapa. Ya kan ke satu pintu kita bisa rancangkan sama-sama ya. Ketua gelasis sekian, wakil sekian, sekretaris sekian, kemudian bendara sekian. Dan kita bisa atur. Karena semua dana langsung naik. Tapi ini juga butuh orang yang jujur yang tadi. Bisa tidak atur seperti ini? Orang yang bisa duduk di sana beratur baik. Masalahnya itu saja. Itu pandangan saya supaya kamu sudah tidak tahu teman-teman saya. Harus ada yang atur di situ. Baru atur uang dengan baik semua dengan jujur, adil dan benar. Sesuai keputusan. Jangan hanya ketua kelas satu bulan dia sudah untuk beli sabun. Kita kasih sekian. Wakil ketua sekian. Ini gereja kita tidak pernah begini kau. Tidak tahu kasih perpuluhan atau tidak, kita semua tidak tahu. Yang penting saya sehat jalan. Kita tahu tentunya kan. Sebenarnya itu seperti itu, tapi tidak apa-apa kita bicara supaya uang gereja kita tidak atur lalu dari atas kita susun. Saya sudah satu bulan ketua kelas kita susun dari bawah, ya. Yang penting ada itu saja. Minta 500 kali satu bulan tidak ada masalah. Kalau dana tadi sumber dia masuk satu orang pegang, khas. Orang yang bertanggung jawab dia memang tahu Tuhan. Kalau tidak tahu Tuhan dia bahaya. Yang selanjutnya ini belanja dalam organisasi belanja pegawai, pelayan. Tenaga administrasi yang kita kemarin bilang berapa orang? Orang kita bisa atur. Kostor, kantor klasis, administrasi kantor klasis. Satu bulan sekian kali 12 bulan sekian. Kemudian tunjangan hari raya. Ini aturan berbicara dua tentang tunjangan hari raya. Kita menjawab yang kita bisa tidak lanjuti. Dianggarkan untuk pembayaran tunjangan hari raya Natal buat pengurus klasis Menamora. Satu kali Natal sekian. Tunjangan hari raya pengen yang tadi buat kostor dengan tenaga sekian 500 itu contoh saya nilai-nilai. Kemudian belanja lain di bawah barang dan jasa. Biaya perlengkapan dan peralatan ATK orang harus pakai. ATK ini kadang-kadang kita lupa juga. Beli bolpen, kertas, kemudian gunting atau pembersihan yang di kantor, sabun apa dan lain sebagainya. Kita bisa pikirkan dalam satu bulan sekian kali berapa. Satu bulan ya dari sabun 5.000 saja. Tidak apa ditambahkan 5.000 satu bulan untuk teknik kebersihan kantor klasis. Kali 12 kita bisa hitung pengeluarannya. Kemudian di bawah biaya untuk pembayaran rekening listrik dan pembayaran elektronik. Listrik dia pula bayar, toh? Itu rutin. Sebenarnya satu bulan 500.000, kali 12 bulan berapa? Kita sudah tahu bahwa ini listrik bulan ini 500.000. Kemudian di kabel, saya nanya di kantor klasis ada atau di jemaat ada. Pengadaan bola lampu mati apa semua? Kali berapa? Bisa dihitung pengeluaran. Kalau di sini 600. Kantor klasis tidak pikirkan itu. Kita sudah tahu satu tahun berarti keluar nanti seperti ini. Kemudian selanjutnya 10 menit pemeliharaan gedung kantor. Kita pikirkan pemeliharaan lagi. Setelah ambil plafon busuk,
atau meja kursi rusak, pemilihan ATK SMA, mari kita pikirkan itu lagi. Kita ada jalan banyak yang belum susun, jadi kita tidak tahu nanti keluaran apa. Kemudian biaya perawatan diaturan sudah diatur juga. Majelis-majelis tolong ingat ini, karena pemeliharaan THR dengan yang biasa dikasih. Kemudian apa tukang sakit atau pengurus kelas sakit itu sudah diatur, jadi tolong pikirkan lagi. Bapak Ibu majelis, berapa saja, tidak perlu banyak ini dan itu, yang tidak ada perhatian lagi. Pasti sudah, tapi belum tertulis saja. Kita belajar supaya bagaimana kita sudah susun dengan rapi baik, supaya kita ikuti pengeluaran 1 tahun 1 bulan berapa. Kemudian biaya makan minum berapa? Jelas kalau kita rapat kan biasa makan minum. Kalau bisa anggarkan berapa kali rapat 1 tahun ini punya? 3 kali rapat, berarti 1 kali rapat kita beli minum berapa? Mungkin 5.000 atau 15.000. Kunjungan kerja sinode datang di klasis, kita masukkan berapa kira-kira? Kemudian biaya kunjungan kerja koordinator datang kunjungan di klasis, kita anggarkan berapa dalam 1 tahun? Atau berapa kali Bapak koordinator datang? Kita anggarkan kali, 1 kali datang 1 juta. Jadi kita jelas, jadi tidak perlu pusing ke sinode datang, sudah ada dana. Kalau tidak ada dana ya kita di dalam, bagaimana supaya kembali ke jemaah, pasti diminta ke jemaah. Selanjutnya biaya pakaian dinas jabatan. Silakan pikirkan hal-hal ini juga kalau memang perlu. Natalkah dari pengurus klasis untuk 6 orang 40-an. Anggarkan dalam 1 tahun atau 2 tahun sekali, silakan sesuaikan dengan keuangan. Belanja perjalanan kunjungan. Kunjungan klasis dari setiap berapa jemaat yang biasa kunjungi. 1 kali Bapak jalan berapa? 100.000 jadinya ongkos. Ongkos apa? Transportasi, motor dan sebagainya. Mungkin hal ini yang sekarang kita fokus pikir kecil-kecil ini yang kita boleh berpikir supaya pengeluaran itu jelas. Jadi tidak keluar sembarang. Kemudian yang selanjutnya perjalanan ikut terakhir sinode atau konferensi. Tiket 6 orang berapa? Kali berapa? Dianggarkan lagi. Kemudian perjalanan mutasi akhir periode, dananya batuan pindah atau klasis ganti klasis. Akhir periode ucapan terima kasih dari kami, kira-kira bagaimana? Mari kita pikirkan ini. Kemudian biaya pemeliharaan bangunan tadi sudah, silakan pikirkan pemeliharaan gedung kantor, rumah pastori. Kalau di klasis, kantor klasis, rumah klasis 2. Kalau di jemaat gereja ini dengan pastori, rumah gembala pendeta, tanggung jawab di kas jemaat dan kas klasis. Itu karena apa? Itu rumah dinas. Rumah gereja. Pemeliharaan peralatan mesin. Ini nanti klasis pikirkan peralatan mesin di kantor yang ada, kemudian mesin babat rumput, genset, kemudian mobil ambulans, juga untuk pemeliharaan. 1 bulan kira-kira keluar berapa, direncanakan. Pajak mobil berapa, kita kalkulasi tiap tahun kita harus bayar pajak, anggarkan lagi. Biaya servis mobil kira-kira 2 kali atau berapa kali, nanti kita pengeluaran pemeliharaan ini bisa diatur. Kita mungkin 1 juta, 2 juta, 200 dan lain sebagainya. Selanjutnya belanja panitiaan. Klasis selalu kasih belanja apa itu dan awal kan. Pasca, Natal, undi tahun, bud izin masuk. Ini dan awal 5 juta. Masuk di kita punya pengeluaran, rencana anggaran pengeluarannya itu. Jadi 40 juta dalam 1 tahun keluar. 8 kali hari raya. Jangan rapat kerja klasis 5 juta awal. Kemudian biaya sidang klasis konferensi 5 juta keluar. Itu secara asal kita bisa anggarkan supaya berikutnya kita bisa ikuti sesuai dengan apa yang kita putuskan anggarkan. Belanja program. Sama ketua masih ada. Belanja biro pelayanan anak remaja. Sebenarnya kalau dari klasis kasih 1 pintu semua naik, bisa turun juga dari 2 juta dari berapa? 4 komisi. Atau komisi yang atau komisi dari biro. Biro dari klasis biaya ini. Modal kamu program dan sebagainya mau dikasih
Kalau memang ada dimasukkan dalam kita punya belanja pengeluaran. Biro doa dan PI kemarin saya suarakan biaya seminar doa penginjilan belanja jongkok 1 unit, kemudian BBM supaya PI Pan silakan kalau memang ada anggarkan dulu supaya begitu ada berkat kita lewatkan di situ, tidak ada masalah karena sudah ada harus dianggarkan. Kemudian biro pendidikan biaya pengadaan tanah, pengurusan buku syarat, pengurusan akta pendirian yayasan, kemudian biaya pelatihan kepemimpinan dasar. Belanja yang akan dikeluarkan seperti ini dan standarkan juga, bicarakan sama-sama sesuai dengan kemampuan. Supaya ke depan setidaknya ada berkat datang masuk kita sesuai ikuti yang apa yang kita sudah anggarkan sepakati bersama. Bidang ekonomi keuangan dan pembangunan, pembinaan keuangan, seminar manajemen keuangan, ujian dan pendidikan seminar silakan. Kalau tidak kalau kembalikan ke panitia itu juga tidak ada masalah. Biaya pembangunan fisik, adanya bangun kantor atau pagar klasis, perhitungan pagar klasis yang kemarin kita bicara di sisi ini sudah aman. Saya syukur mana Tuhan ada di Dewan sana sudah aman. Bantuan diakonia, anggarkan untuk bantuan diakonia. Mungkin itu kita pikirkan jauh. Hampir dari klasis sampai jemaat ini kita kadang lupa dengan hal ini. Kalau sebut bisa lewat saja. Biaya pengadaan peralatan inventaris. Kantor punya lihat kekurangan mana yang harus dalam 1 tahun atau 1 periode. Jangka waktu bisa diatur. Yang penting kita sudah anggarkan seperti ini. Dalam 1 tahun ini atau tahun berikut dalam 5 tahun. 1 tahun yang penting bisa berjalan 1. Dan ada bikin kabinet untuk lemari arsip, meja dan kursi, AC pendingin kantor klasis atau meja dan kursi rapat, kursi sofa untuk ruang tamu, dengaran pakaian ketua klasis, dengaran komputer dan lain sebagainya. Ini menunjang kinerja pengurus klasis di kantor. Mari kita melihat hal ini dengan sama. Supaya kita duduk enak, santai, duduk juga kita bisa kerja dengan baik. Kita bisa doakan umat ini. Kita berbicara tentang hal apa yang kita harus lakukan di tempat yang layak. Kalau tempat kurang bagus, bisa lupa, bisa teringat, bisa capek dan lain sebagainya. Kemudian gereja dan masyarakat ini juga penting. Program kadang kita lewatkan yang ini. Padahal generasi muda ini habis dengan HIV dan sebagainya. Program-program juga penting. Penyuluhan supaya jemaat berjaga-jaga dalam hal ini. Biaya tak terduga. Biaya tak terduga kita bisa anggarkan juga. Biaya hal-hal yang kita tidak bahas di sini. Kebutuhan mendadak kita bisa ambil dari tak terduga di sini. Kemudian belanja lain-lain. Iuran klasis ke sinode tiap tahun 250. Ini pengeluaran banyak daripada pemasukan. Itu keluar banyak di klasis. Di teman juga begitu pasti. Kemudian perpuluhan klasis ke sinode itu pasti lancar jalan. Tentu dia punya pintu keluarnya. Yang tadi juga sama. Kontribusi dana sidang sinode, konferensi atau rapat kerja. Konferensi kadang kita biasa 50 juta, kadang lebih, kadang kurang. Diwajibkan 5 tahun sekali. Kemudian setor 10% dari oleh tadi hari-hari raya tanggal 13 April setor ke sinode. Kemudian kontribusi dana rapat kerja sinode. Kalau kita ke sana biasa pagi. Hal-hal yang bisa keluar seperti ke sinode kita juga sudah catat, jadi aman. Kita bisa ikuti pengeluaran dana kita. Jadi saya pikir seperti itu. Dia punya untuk penyusunan pendapatan dan kita punya belanja klasis mimika ini. Kita bisa susun seperti ini secara kasar, tidak rinci tapi yang penting ada bahan, ada pengetahuan kita bisa dapat mengerti bahwa oh seperti ini. Jadi sekretaris, bendahara, pengurus klasis, kemudian pengurus jemaat kita punya tugas berat untuk urus hal-hal demikian. Pengeluaran belanja administrasi umum, kemudian 3 pintu keluar, tadi masuknya 2 pintu. Belanja administrasi, kemudian sudah belanja program, belanja lain-lain. Jadi tadi 500 uang kita keluar 1 miliar.
Terima kasih. Saya pikir seperti itu yang kami bisa sampaikan untuk kali ini rencana gerak pendapatan gereja dan juga pelajar. Terima kasih. Kita kembali dengan ke kita semua tidak lakukan, maka Tuhan juga kita kembalikan kepada semua Indonesia saling menanya. Jadi saya kasih 10 menit, tidak kalau tidak lewat lagi 10 menit saya kasih kebetulan. Baik, terima kasih. Sabar, saya masih belum kasih kesempatan. Jangan terlalu cepat. Baik, sini waktu kami 10 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi 10 menit ini kira-kira 4 orang bisa ya? Atau 3 orang? Sepakat dulu. Kita semua punya gambaran. 3 orang ini bisa sampai 10 menit atau tidak? Supaya jelas, saya belum tambah-tambah. 3 orang atau 4 penanya? Sepakat dulu. 4 ya? Oke, yang bertanya singkat, jelas, padat. Waktu cuma 10 menit. Nanti panitia akan ingatkan, langsung kami berhenti. Baik, terima kasih. Karena 4 deretan, 1 orang bertanya di paling kanan saya, 1 di sini. Setiap deretan 1 tangan supaya adil. Oke, yang sebelah kanan saya siapa? Ini 4 saja, tambah 2 nanti 5 lagi. Panitia sudah tahu. Oke, sebelah kanan siapa? Kanan. Sebut nama, hebat. mulai sekarang berpikir setiap jemaat bahwa setiap bulan jemaat damai atau jemaat ini akan kasih ke kelasnya sekian seperti tadi ini. Contohnya ke sinode. Klasis Kimimika akan setor ke sinode tiap bulan 250, itu tiap bulan. Dari jemaat biasa berapa? 200 ke klasis. Dalam rapat Eropa pendidikan rencanakan pengeluaran dana yang kita setor ke klasis dengan ini sekian untuk iuran. Kemudian untuk program 1000 itu kan sesuai pemasukan, tidak diputuskan. Saya pikir itu saja. Dan nanti bulan pikirkan bahwa ini rencana saja, bukan ini dikurangi, ini tidak. Tapi nanti pikirkan lagi pulang bahwa kita punya kewajiban jemaat ini atas poswi tiap bulan ada iuran wajib, ada program 1002 itu. Yang berikutnya lagi ada kewajiban jemaat hari Natal ada, Hut Kimi juga ada, biasa diminta dari klasis. Kemudian tanggal 13 Januari Hut ini masuk juga ada permintaan dari klasis, biasanya ada 2 juta, ada 1 juta. Itu dalam rencana penyusunan rencana ini. Nanti sama-sama bahas lalu nanti akan begini pengeluaran kita seperti itu dibicarakan supaya ada persiapan. Pada saat kelas minta, anak sudah ada, saya sudah tinggal setor. Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang dari tanya dulu. Oke. Tidak cukup kalau kita diskusi saja. Oleh karena itu, setelah akhir klasis bikin seminar atau pelatihan. Setelah panggil sekretaris dan bendara-bendara setiap jemaat, lalu bikin satu kegiatan pelatihan sehingga bendara-bendara dan sekretaris ini langsung turun praktek. Kalau kita kasih seminar begitu saja, orang bisa dengar, tapi untuk prakteknya susah. Oleh karena itu saran saya sudah setelah akhir bisa dilakukan satu kegiatan pelatihan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, yang ketiga. Ada rekomendasi kami mendukung tadi dan beruncing bahwa materinya cukup bagus dan formatnya dalam rakyat kita setuju, kita terima, lalu diterapkan juga ke jemaat-jemaat. Formatnya diturunkan ke jemaat dan harus ada pelatihan atau training langsung. Karena ini soal budaya menulis ini juga kan memperlambat kita untuk menyesuaikan diri sehingga pelan-pelan klasis dan bank profesional sudah harus siap untuk memberikan dorongan dan motivasi langsung ke jemaat. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya kira untuk pilih
Pertanyaannya untuk lebih pertegas, mendukung yang salah. Tidak ada pertanyaan, maka saya kasih kayak paling kiri saya. Bapak siapa? Sebut nama dari teman-teman. Yes, yes. Nama saya Stefanus Gomay dari Demak Belum. Saya mau tanya, ada perbedaan yang disebut perbedaan uang gereja dan uang Tuhan. Perbedaannya di mana? Karena kita ada di dunia. Karena kita ada di dunia, perbedaan uang gereja dan uang Tuhan. Itu yang ditanyakan. Sudah? Ya, duanya ada. Perbedaan antara uang gereja dengan uang Tuhan. Kata uang Tuhan dengan kata uang gereja. Karena kita ada di dunia. Karena Tuhan ada di mana tidak tahu. Yang lain ya. Karena Tuhan tidak tahu. Saya tidak tahu banyak. Tapi saya akan karena dengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan adalah dengan Tuhan. Itu yang perbedaan itu yang kau jelaskan. Karena aset dan segala macam kita sudah biasa. Uang masuk dan keluar sudah biasa. Karena kata-kata uang Tuhan dengan uang gereja itu yang dijelaskan. Baik, terima kasih. Intinya kami sudah tangkap. Kira ditaruh sini berarti saya sudah kasih Tuhan atau bagaimana? Jadi apa yang kita sudah kasih di sini Tuhan punya uang, manusia kelola baik. Terus kemudian Tuhan titip dia punya milik mulut itu dia apa? Atau di kita di gereja. Jadi dalam itu kekayaan yang Tuhan beri, uang yang Tuhan beri untuk melakukan menggunakan untuk kepentingan pelayanan. Jadi Tuhan punya uang berarti barang Tuhan punya barang yang ada di gereja ini. Begitu. Jadi Tuhan di atas sana dia bersyukur kasih ke bawah. Kita kasih ke Tuhan lagi untuk meluas dia punya perintah itu. Sebarkan Injil melalui kita gereja ini. Terima kasih. Baik, tadi dia izin dari luar. Dari tadi di motor dulu saya tidak bisa. Luar cepat datang. Baik, terima kasih atas Baca majelis punya. Yang lain jangan. Di sini ada. Ada dengan kalian. Ini kesepakatan bersama. Yang lain jangan. Tunggu dulu. Tanya kepada yang itu aset. Selain saya ini aset gereja. Selain gedung yang kita ada di gereja, selain dua itu, bentuk adanya klasis Bilika tidak tahu dari tahun berapa sampai dengan hari ini saya tidak pernah lihat namanya aset tinggi. Ganti periode ke periode turun itu habis tidak ada. Ganti klasis baru dia asetnya tidak ada. Dia pergi cari lagi. Pergi cari ganti yang baru. Begitu sampai dengan sekarang. Nah, sekarang saya tanya, berapa aset yang sekarang ada? Ada klasis Bilika sampai dengan berapa aset selain gedung gereja dengan kita terbang pada ini? Bergerak apapun dia bergerak. Itu dasar gereja itu dia. Klasis dasar jangan kita raba-raba. Aset kita sebentar buang lagi, nanti kelas baru lagi, buang lagi, pergi dengan kelas yang lama. Kita kemana kelasnya kita sekarang? Bukan kita ada kerja baru lagi, kelas baru. Asetnya tinggal ada, tinggal kerja. Terima kasih saya telah menjelaskan.
Terima kasih kepada ketua. Baik, terima kasih. Saya kira ini masukan ya, kita tidak bisa berikan jawaban yang pasti. Kita cuma pemateri. Tapi nanti pemateri akan sampaikan secara garis besar. Untuk itu saya persilakan kepada. Terima kasih Pak Garis. Justru itu yang kita berpikir pusing sama-sama, jadi sekarang mari kita pikirkan susun dia baik. Iya toh? Kita rencanakan baik, catat baik supaya ke depan ini dia bikin bagus. Tidak ada catatan kayak begini, jadi begitu ada bekal tidak tahu kemana. Sekarang kita duduk tulis, nanti kalau ada bekal kita akan pilih ini, pilih itu, pilih ini, pilih itu ya. Kurang di kantor kita bisa lihat, kekurangan di klasis kita bisa lihat, kekurangan yang batuan kita bisa lihat. Kalau kita sudah susun satu per satu, dalam 1 tahun kita butuhkan seperti ini. Tadi yang lalu memang tidak ada tulisan seperti ini, jadi kita tidak bisa salahkan. Dengan kemampuan dan wawasan seseorang tidak sama dengan kita. Jadi sisi pertanyaan seperti tadi nanti Pak Klasis akan laporkan besok. Tapi ini sekarang ini kita bicara bagaimana kita rancangkan. Pendapatan kita sudah ya dari sini masuk, berarti uang yang masuk besok kita bagi apa? Belanja apa-apa saya kita belanjakan. Dalam 1 tahun kita belanja, berarti tahun depan ada laporan bahwa kemarin dana yang masuk kami sendiri ini. Tahun depan laporan akan bagus. Mungkin seperti itu. Ambadon, dengan judul penyusunan pendapatan dan belanja gereja tinggi klasis BPK. Mohon maaf lebih seperti begitu. Bapak Ibu yang tidak dapat kesempatan, nanti ada waktu-waktu lain untuk bertanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.